Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Julianti dengan NPM 18006 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Perencanaan Pariwisata dengan mengangkat tema pengembangan daya tarik fasilitas wisata Taman Tanggurajo di Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Era Triana, ST, MSc, PhD. Masuk kepada kondisi fisik dan letak geografis kawasan studi. Dapat dilihat pada peta bahwa kawasan Taman Tanggurajo ini memiliki luas 1,5 hektar, yang mana terletak di pinggir Sungai Batanghari, Kelurahan Pasar Muara Tebo, dan Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Berdasarkan cerita dari orang tua serta yang berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Tebo, khususnya di Kelurahan Pasar Muara Tebo, Taman Tanggurajo ini dahulu adalah sebuah dermaga yang digunakan oleh Sultan Taha Saifuddin untuk berlabuh. Nah, yang sekarang sudah beralih fungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang mana pada saat sore maupun pagi hari banyak masyarakat yang berkunjung. Selanjutnya daya tarik. Daya tarik atau menarikan adalah kualitas yang menyebabkan minat atau keinginan serta tarikan pada seseorang atau sesuatu. Hal ini menjadikan daya tarik dari objek wisata Taman Tanggurajo adalah tempatnya yang asri dengan banyak pepohonan yang rindang serta tempat bersantai yang cocok dengan corak dan warna yang cerah dan indah yang mendukung taman ini dijadikan tempat rekreasi keluarga maupun bersama teman-teman. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya fasilitas objek wisata Taman Tanggurajo, di mana terdapat tempat duduk, kemudian ada fasilitas persampahan, kemudian ada fasilitas menara pandang serta olahraga dan permainan. Baiklah, yang pertama fasilitas tempat duduk. Nah, di Taman Tanggurajo ini untuk dari segi tempat duduk sendiri tidak monoton atau tidak hanya satu model saja tempat duduk yang didesain oleh para pengelola atau pihak pemerintah. Nah, setelah melakukan survei, di taman ini terdapat lebih kurang 15 tempat duduk atau gazebo. Selanjutnya ada fasilitas persampahan atau fasilitas kebersihan yang disediakan di kawasan wisata Taman Tanggurajo. Untuk dari segi kebersihan sendiri, wisata Taman Tanggurajo dapat dikategorikan bersih karena pada saat melakukan survei tidak ada atau tidak banyak sampah yang berserakan kecuali daun-daun pohon yang berguguran. Karena di wisata Taman Tanggurajo sendiri banyak terdapat pohon-pohon. Namun untuk kekurangannya sendiri, pada saat melakukan survei hanya terdapat satu tempat sampah atau tong sampah yang disediakan. Mungkin itu yang perlu ditambahkan lagi. Nah, selanjutnya ada fasilitas menara pandang. Menara pandang ini adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk menikmati pemandangan lokasi wisata dari ketinggian, sama halnya dengan menara pandang yang ada di Taman Tanggurajo. Nah, namun sayangnya fasilitas menara pandang yang ada di Taman Tanggurajo ini tidak dibuka atau tidak bisa diakses oleh para pengunjung, dikarenakan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau fasilitas menara pandang ini malah disalahgunakan. Nah, selanjutnya ada fasilitas olahraga dan permainan, di mana di Taman Tanggurajo ini dilengkapi dengan 2 fasilitas permainan anak serta 2 fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh pengunjung. Nah, selanjutnya ada aksesibilitas. Aksesibilitas yang disediakan di Taman Tanggurajo disediakan dengan berbagai macam nuansa, mulai dari yang menggunakan pergerakan semen biasa hingga menggunakan bata bersegi 6 atau biasa disebut dengan tapak gajah, hingga beberapa jalanan yang menggunakan perkerasan semen kemudian dilukis pada bagian atasnya. Seperti contoh dapat dilihat pada gambar-gambar di atas, mulai dari pintu masuk hingga bagian sebelah kanan, banyak jalan-jalan yang dicat dengan berbagai warna dan berbagai motif. Selanjutnya ada rekap kuesioner, di mana ada 5 pertanyaan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para wisatawan, fasilitas-fasilitas Taman Tanggurajo dikatakan dalam kondisi yang baik, di mana kondisi yang paling baik adalah aksesibilitas atau jalan yang disediakan di dalam kawasan pariwisata. Kemudian untuk fasilitas yang dikategorikan tidak baik adalah fasilitas parkir yang ada atau tersedia di wisata Taman Tanggurajo ini. Hal ini disimpulkan berdasarkan banyaknya jumlah responden yang memilih masing-masing poin. Nah, selanjutnya ada harapan dan sasaran. Nah, jadi berdasarkan hasil rekap terkait harapan dan sasaran yang diberikan oleh para wisatawan, mayoritas pengunjung berharap agar adanya penambahan tempat duduk atau gazebo atau pondok, atau penambahan taman baca, penambahan tempat bermain, fasilitas olahraga, spot foto, musola, lampu penerangan, tempat cuci tangan, dan juga lokasi parkir yang lebih memadai dan lebih aman dengan petugas-petugas yang resmi. Sedangkan saran dari para wisatawan yang paling dominan adalah dari segi keamanan penjaga serta peningkatan kesadaran pengunjung untuk tidak melakukan vandalisme terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Nah, jadi berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa poin-poin yang dapat dilakukan dalam analisis pengembangan yang pertama adalah pengembangan pusat informasi wisata atau TIC atau Tourism Information Center dan perlengkapannya, kemudian pembuatan ruang ganti atau toilet, ketiga pengembangan pergola atau gazebo, yang keempat pemasangan lampu taman, yang kelima pembangunan tempat ibadah, serta yang keenam adalah pembangunan tempat parkir. Nah, yang pertama pembahasan mengenai pembangunan pusat informasi wisata dan perlengkapannya. Konsep dasar dalam pembangunan pusat informasi wisata adalah menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru atau update kepada siapa saja yang membutuhkannya. Nah, syarat-syaratnya yaitu memiliki luas bangunan tidak lebih dari 80 meter persegi, kemudian dikelola oleh manajer yang memiliki staf yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, yang terakhir memiliki fasilitas berupa listrik, kursi, komputer, printer, internet,
fax, meja, peralatan keamanan, serta lain-lainnya. Nah, pembangunan pusat informasi wisata ini dibutuhkan untuk agar adanya petugas yang menetap mulai dari tempat wisata ini buka hingga tempat wisata ini tutup. Sehingga tadi fasilitas menara pandang dapat digunakan dengan efisien oleh para pengunjung. Nah, yang kedua ada pembuatan ruang ganti dan atau toilet, yang mana khususnya di Taman Tanggeraju ini membutuhkan toilet karena tidak adanya dilengkapi oleh fasilitas toilet dan ruang ganti. Nah, ruang ganti atau toilet ini sangat diperlukan oleh para wisatawan untuk mencuci tangan, membasuh wajah, mengganti baju, ataupun membuang hajat. Nah, pada tabel yang di atas merupakan standar atau fasilitas untuk pembuatan ruang ganti, yang mana memiliki standar minimal dan standar rekomendasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk tabel yang di bawah adalah standar untuk pembuatan toilet yang memiliki standar minimal dan standar rekomendasi. Nah, selanjutnya ada pengembangan pergola dan gazebo. Untuk panduan detailnya ialah sebagai gazebo, pergola berfungsi sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Nah, desain pergola harus selaras dengan konsep perencanaan taman secara keseluruhan dan secara khusus misalnya selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya. Yang pasti pergola berupa deretan tiang atau kolam atau pilar yang umumnya menopang makhluk-makhluk melintang di atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penaung yang bersifat transparan dan sering diberi tanaman merambat. Selanjutnya yang keempat ada pemasangan lampu taman. Standar umum dalam pemasangan lampu taman itu ada 4. Yang pertama, lampu atau penerangan di dalam gazebo yang dapat dipasang terintegrasi dengan tiang-tiang penyangga gazebo. Yang kedua, tiang lampu atau penerangan area luar sekitar gazebo taman. Yang ketiga ada lampu atau penerangan area luar sekitar gazebo yang dipasang pada ketinggian 7 meter. Dan yang terakhir, lampu atau penerangan dalam gazebo yang disesuaikan tingginya dengan ketinggian tiang penyangga gazebo. Yang kelima, ada pembangunan tempat ibadah. Yang mana dibagi menjadi 3 tempat, desain rumah, serta fasilitas penunjang. Nah, tempat yang direkomendasikan adalah mudah diakses dan dekat dengan destinasi wisata. Luas ruangan mampu menampung maksimal 30 orang. Yang ketiga, memiliki sistem sirkulasi udara atau air conditioner dengan pencahayaan, pintu masuk dan keluar sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, penanda arah dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat. Nah, untuk desain sendiri harus memenuhi untuk keunikan merepresentasikan tempat wisata dan kekhasan budaya setempat. Nah, untuk fasilitas yang mendapat menunjang tempat ibadah seperti fasilitas membersihkan diri yang terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan pengunjung wanita, termasuk untuk penyandang disabilitas yang masing-masing dilengkapi dengan papan nama yang jelas, air bersih yang cukup, tempat cuci tangan dan pengering, dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, serta alas kaki yang mendukung ritual ibadah yang bersih dan terawat, contohnya seperti penyediaan sendal. Nah, yang terakhir panduan detail pembangunan tempat parkir. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan ilustrasi dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang, di mana jarak bebas diambil antara 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm. Untuk lebar bukaan pintu kendaraan merupakan fungsi karakteristik memakan kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Sebagai contohnya untuk pengunjung pusat hiburan, hotel, swalayan, rumah sakit, dan bioskop dengan lebar pintu bukaan depan dan belakang adalah 75 cm. Kemudian penentuan parkir. Untuk luasnya sendiri, untuk mobil penumpang golongan 1 sebesar 2,30 dikali 5, mobil penumpang golongan 2 2,50 dikali 5, mobil penumpang golongan 3 3,00 dikali 5. Nah, untuk sepeda motor dengan luas parkir adalah 0,75 kali 2 meter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan laporan tugas besar pariwisata saya. Semoga dapat dimengerti dengan jelas. Saya sudahi, saya cukupkan. Sekian. Nah, jangan lupa setelah ini masih ada video terkait selama saya survei dan foto-foto selama saya survei. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.